Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar mengenai sistem pernafasan atau respirasi. Perkenalkan, saya Sri Cahayawati. Saya adalah dosen dari Departemen Oral Biologi. Definisi dari pernafasan adalah keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru, disertai dengan pergerakan dada. Kemudian definisi ini merupakan definisi eksternal respirasi dan proses mekanik pernafasan. Ada lagi definisi yang prosesnya terjadi di dalam sel secara kimia, yaitu terjadi masuk dan keluarnya oksigen serta karbon dioksida. Definisi ini merupakan definisi internal respirasi atau tisu respirasi. Bagan alat pernafasan respirasi, jadi udara akan masuk melalui hidung, kemudian ke farinks, larynx, kemudian melewati trakea, bronchus, bronchioles, sampai di bronchioles respiratory, dan kemudian di alveoli. Di situ akan diikat oksigen, kemudian bisa terjadi perubahan antara oksigen dan karbon dioksida di alveoli. Ini merupakan struktur paru-paru di mana terlihat gambaran alveoli di dalam paru-paru. Mekanisme pernafasan. Paru-paru dapat dikembang-kempiskan melalui dua cara, yaitu dengan diafragma turun naik dan yang kedua mengenai depresi dan elevasi tulang iga. Diafragma turun naik itu tujuannya untuk memperkejar dan memperkecil rongga dada. Sedangkan depresi elevasi tulang iga itu untuk memperbesar atau memperkecil diameter antero-posterior. Jadi di sini terlihat gambaran bahwa tulang rusuk kita itu mengembang atau mengempis. Di sini ekspirasi itu adalah gambaran yang pasif, sedangkan inspirasi terlihat di sini kontraksi dari diafragma dan elevasi dari tulang rusuk itu berupa kegiatan yang aktif. Nah, di sini terlihat paru-paru mengembang dan mengempis saat inspirasi dan saat ekspirasi. Ya, jadi yang kiri itu ekspirasi, yang kanan ketika terjadi inspirasi. Kemudian klasifikasi respirasi itu terjadi antara internal tadi seperti telah dikatakan sebelumnya dan eksternal. Internal itu terjadi pertukaran gas di dalam sel, sedangkan eksternal itu terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru. Jadi antara paru-paru dan pembuluh kapiler. Kalau yang internal antara kapiler dan sel-sel dalam tubuh, di sini sel alveoli. Di sini terlihat bahwa otot-otot yang bekerja, tulang rusuk yang bekerja, rib ataupun tulang dada, dan diafragma ketika inspirasi udara masuk. Dan posisi ekspirasi ketika udara keluar. Di situ terlihat bahwa semakin menurun. Nah, mekanisme pergerakan pernafasan ketika inspirasi itu terjadi secara aktif, jadi vertikalnya dilakukan oleh kontraksi otot diafragma. Anteroposterior dan lateral itu akibat kontraksi otot intercostalis externus. Dan ketika kita melakukan inspirasi, bisa terjadi otot-otot tambahan, inspirasi tambahan, seperti tertulis di bawah ini. Nah, untuk ekspirasi merupakan proses pasif. Jadi, terjadi relaksasi dari otot-otot ekspirasi dengan otot-otot musculus abdominis internus dan externus, musculus rectus abdominis itu terjadi atau akan diaktifkan ketika ekspirasi yang kuat. Di sini klasifikasi respirasi ada pernafasan dada atau disebut dengan pernafasan rusuk. Jadi udara masuk, kemudian diafragma kita akan naik ke atas, kemudian tulang rusuk akan melebar.
Kalau pernafasan perut, di sini otot diafragma terjadi kontraksi, diafragma mendatar, kemasukan udara inspirasi ini disebabkan oleh rongga dada yang mengembang serta diafragma yang berkontraksi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Volume udara yang dihirup dan dikeluarkan selama proses bernafas ini dapat diukur dengan spirometer. Jadi beberapa istilah atau terminologi dari volume yaitu volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residual. Nanti apa di situ maksud dari volume tidal? Itu adalah volume udara yang masuk dan keluar paru selama ventilasi normal. Sedangkan yang cadangan inspirasi, cadangan ekspirasi, dan residual itu adalah volume yang bisa masuk untuk cadangan inspirasi ketika setelah ventilasi normal. Untuk ekspirasi, cadangan ekspirasi itu cadangan yang udara masih dapat dikeluarkan setelah kita melakukan ekspirasi normal. Kemudian ada yang disebut dengan kapasitas inspirasi atau inspirasi kapasitas, yaitu jumlah udara yang dapat dihirup mulai dari ekspirasi normal sampai jumlah maksimum. Sedangkan kapasitas residual fungsional itu jumlah udara yang tersisa di dalam paru di akhir ekspirasi normal. Kemudian ada istilah kapasitas vital dan kapasitas total paru. Ini nanti bisa dilihat di lebih jelasnya di textbook. Nah, ini adalah diagram mengenai volume dan kapasitas dari paru-paru. Nanti di sini kalau diperhatikan ini akan lebih jelas yang disebut dengan tidal volume mana, yang disebut dengan inspiratory reserve volume mana, itu ya. Ini dengan diagram ini kita bisa melihat dengan lebih jelas. Selanjutnya volume pernafasan semenit itu adalah jumlah total udara yang masuk melalui saluran pernafasan selama 1 menit. Jadi volume pernafasan itu volume tidal dikalikan frekuensi pernafasan. Tadi kan volume tidal 500, frekuensi pernafasan kita sekitar 12 kali per menit. Jadi 500 kali 12. Kemudian ada yang disebut dengan ruang rugi dan ada juga yang disebut dengan ruang rugi anatomis. Nah, ruang rugi fisiologis ini adalah ruang yang berisi gas yang terdapat di dalam sebagian alveoli tetapi tidak berfungsi. Kemudian pada orang normal, ruang rugi anatomisnya ini dan ruang rugi fisiologisnya hampir sama. Tapi pada penderita penyakit paru, ruang rugi fisiologis itu lebih besar dibanding ruang rugi anatomis. Kemudian pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh kita itu harus berdasarkan perbedaan tekanan parsial. Jadi dari udara luar itu kan ada tekanan parsial dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan air. Nah, itu ada tekanan parsialnya dengan rumus nilai dari persentasi dibagi 100 dikali 760 mm Hg ya. Tekanan kita di udara atmosfer. Nah, kemudian itu akan bisa masuk karena adanya perbedaan tekanan ataupun si CO2 bisa keluar itu juga karena adanya perbedaan tekanan. Nah, jadi perbedaan gas exchange ini tadi, perbedaan tekanan itu dapat menyebabkan udara bisa masuk sampai ke alveoli ataupun udara bisa keluar, gas-gas ini bisa keluar sampai nanti melalui hidung ke pernafasan luar. Ya, jadi seperti ini terlihat bahwa tekanan oksigen di paru-paru itu di alveolar itu adalah 105, tapi tekanan si CO2 itu
adalah 40 milimeter Hg. Kemudian ini nanti dia akan masuk ke eh, pembuluh darah kita ya, beredar dengan tekanan yang berbeda. Di sini tekanan oksigen dan tekanan CO2 itu ketika di sistemik itu untuk oksigen 40 mili dan untuk CO2-nya 45 milimeter. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan tekanan ini yang dapat menyebabkan oksigen dan CO2 dapat berpindah. Ya, seperti ini tekanan parsial gas pernafasan ketika masuk maupun keluar paru-paru. Jadi berubah dia adalah nitrogen, oksigen, CO2 maupun air. Ini sama. Nah, distribusi gas di dalam paru itu di alveoli kecil dan banyak. Kemudian gas pernafasan ini masuk atau berdifusi dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke rendah menembus lapisan-lapisan melalui membran alveoli, melalui cairan interstisial, melalui membran kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Ini ya seperti ini bagannya itu perpindahannya secara difusi dan kemudian si gas ini kita mempunyai pengaturan dari pernafasan ya. Kontrol pernafasan kita itu berada di medula oblongata dan pons. Nanti dengan aktivasi dari pernafasan ini ya akhirnya akan mengaktifasi diafragma dan otot interkostalis supaya kita bisa melakukan inspirasi. Kemudian ada juga ini gambaran di mana organisasi respirasi center ya di dorsal respirasi, ada ventral respirasi, ada nervus vagus, ada pneumothorax center gitu ya. Di situ terdapat organisasi dari pusat-pusat pernafasan dan pusat-pusat pernafasan ini juga ada yang disebut dengan chemical control. Jadi di mana ekses dari karbon dioksida ataupun air di dalam darah itu akan menyebabkan respirasi center yang dirangsang dengan kimia itu bisa menyebabkan meningkatnya increase dari inspirasi kita, ya. Ini simulasi dari inspirasi area dengan aktivasi dari kemosensitif ya atau kimia. Kemudian ini di daerah perifer ya, perifer kemoreseptor terjadi juga respiratory kontrol ya di daerah perifer. Kemudian kontrol pernafasan di korteks cerebri ini akan dihantarkan diatur oleh nervus vagus dan glossopharyngeus. Nah, pengaturan kimia juga seperti tadi sudah dikatakan, dia akan berefek kuat pada neuron pusat pernafasan, dapat menyebabkan kecepatan dan kedalaman pernafasan dengan peningkatan ekspresi CO2. Kemudian ada badan karotis yang terletak di samping arteri karotis, itu juga kemoreseptor untuk kadar O2. Nah, mengenai refleks batuk ini bisa terjadi karena ketika ada benda asing yang terhirup, masuk sampai ke pernafasan kita sehingga kita ingin mengeluarkan si benda asing tersebut, terjadilah refleks batuk. Kemudian ada masalah-masalah pernafasan yang nantinya bisa kita pelajari lebih lanjut, yaitu mengenai hipoksia, kekurangan kadar oksigen, hiperkapnia, kelebihan kadar CO2, hipokapnia, kekurangan kadar CO2, asfiksia, kekurangan ventilasi pulmonal, dan ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bisa menyebabkan gangguan pada pernafasan kita. Demikian pengantar dari sistem pernafasan dari fisiologi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat textbook ataupun buku-buku yang menjadi panduan ataupun pedoman
dan nanti akan diperdalam di dalam tutorial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.